Ini juga salah satu daripada tanda-tanda kiamat kubra, yaitu keluarnya Dajjal. Nyopi paling sering kena dengar Dajjal, 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 Dajjal. Bagaimana sumjih Dajjal tersebut dan kiban di kapan Dajjal itu keluar. Nah, pada menyatakan Dajjal, ketahui olehmu bahwasanya mereka itu bersalah-salahan pada tempat keluar Dajjal. Jadi para ulama berbeda pendapat pada menyatakan di mana keluar Dajjal tersebut, karena urunyo kana Dajjal. Menyo Dajjal kana uronyo, Nabi Isa kana uronyo, menyo Imam Mahdi khilaf. Ada yang menyatakan telah lahir Imam Mahdi, ada yang menyatakan belum lahir. Halaman 55 baris ke-12 ataupun ke-11 dari Ra'yub. Dan telah berkata ia, dan telah berkata ia pada tempat yang lain pula, masuklah sekalian raja-raja pada taat akan dia. Nyonekun le epayatuh berkata oleh Syarqawi, dan katakil yatuh berkata li Syarqawi dan katakil masa Mahdi itu 40 tahun. Nyonekun lo, berarti sambungan haba Syarqawi yatuh. Dan telah berkata ia Syarqawi yatuh ju, tengku yang pegah yang rawi maksudnya. Pada tempat yang lain, nana pegah dalam kitab-kitab yang lain pula, yaitu tentang kisah Imam Mahdi itu, masuklah oleh sekalian raja-raja pada taat akan dia. Masuklah oleh sekalian raja-raja pada taat akan dia. Pada taat akan dia. Jadi masa hadirnya Imam Mahdi, seluruh raja-raja juga bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Seluruh kaum muslimin mandum-mandum di seluruh penjuru bumi semuanya bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Karena kakompak watanya nurung mukmin, nurung Islam. Karena raja, yaitu karena khalifah dengan Imam Mahdi. Olehnya raja-raja yang lain juga demikian. Yaitu semuanya taat di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dan pada ketika mubayaahnya pada kali yang pertama itu, olehnya di saat Imam Mahdi itu menyatukan umat Islam ataupun memproklamirkan dirinya supaya mereka dapat bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, umur Imam Mahdi adalah 25 tahun. 25 tahun umur ke? Pada kali pertama itu adalah umurnya 25 tahun. Kahebat, kahaya ke tepinya. Dan katakil ada pendapat yang menyatakan tetapi bahkan kelagian terlebih banyak daripada 700 tahun. Berarti mufhum ji hino kena kan sang seolah-olah ji Imam Mahdi ini telah lahir, kawat tak lahir, sehingga masa bai'ah tersebut adalah umurnya lebih daripada 700 tahun. Yang kecil kena khilaf ini ikut. Nah yang kepegang seolah-olah mufhum kisah ikut kali lahir dari Imam Mahdi. Cuman sehingga baru keluar Imam Mahdi, baru datang untuk menyatukan umat Islam. Nah yang menyatakan golom sehingga lahir 40 tahun sekarang umur ke? Ini khilaf. Jadi ke masalah beda-beda pendapat lagi nya hanaji ke masalah yang dalam akidah tanya yang perlu yakini yang bahwa Imam Mahdi itu akan hadir nantinya di penghujung zaman, kena urut kiamat nya akan hadir Imam Mahdi. Nya ngabek menyalahi dengan hadis. Karena lagi nya dalam hadis ke pegah. Jadi karena aja kita baca sejarah kisah lagi nya memang lele yang rawi, lele pendapat. Jadi hanjut tacok ke sabah yang tak anggap bajunya bertentangan hana-menan. Karena satu yang giyo etikut yaitu ada hadirnya Imam Mahdi. Dan kata setengah nekun le sebahagian para ulama alam kisah tadi adalah Imam Mahdi itu di dalam kerajaannya kira-kira 20 tahun mengalah ia akan beberapa negeri yang besar-besar seperti Syam. Berarti dalam jangka 20 tahun nyole Imam Mahdi dapat gekalahkan nanggro-nanggro yang raya. Lagi nanggro Syam. Nanggro Syam. Dalam kitab mungkin nanggro Syam gekun. Sebenarnya nanggro Syamnya yang ke pecahan. Jadi kan pecah dong kan? Palestina nya kan salah satu daripada pecahan daripada nanggro Syam yang ke nanggro Syam zaman. Dan beberapa pula negeri setelah itu. Olehnya juga negara-negara yang lain le kena pegah.
dapat kesatukan, dapat ditaklukan oleh Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi pun menghimpunkan beberapa askar karena hendak berperang akan negeri Rum. Imam Mahdi juga berperang, himpunkan pasukan untuk jamu perang dengan pasukan Romawi. Maka ia pun berjalan dengan askar-askar ke pasukannya. Pasukannya hingga sampailah ke negeri Rum. Lalu berperanglah mereka itu dengan orang negeri Rum. Maka dibunuh oleh askar Mahdi, artinya pasukan Imam Mahdi akan orang Rum itu. Sekira-kira banyaknya satu kati. Sertuh ribe, sertuh ribe. Egeun dia sekati 2 laksa, kena sertuh 20 ribe. Berarti sertuh sertuh ribe dro. Maka bagi negeri, maka negeri Rum pun kalah. Nyo kalah. Maka negeri Rum pun bawatayan kalah. Dan telah terdahulu jua hikayah, juga na gepegah dalam sebuah cerita riwayat maksudnya runtuh kota negeri Rum itu kan dengan angkatan enggak angkat senjata, dengan takbir jua. Dengan kebian, dengan takbir. Jadi pasukan kaum muslimin cuma hanya mengepung nanggro kerajaan Romawi Rum. Jadi dengan takbir yang sangat dahsyat sehingga terpuru istana nanggro Khalifah Rum purakan Raja Rum. Kemudian lalu pergilah mereka itu ke negeri Konstantinia. Konstantinia. Hino putra itayo yang biasa karap lagi tadi nganan Konstantinopel gimana kun? Kakak lagi nya najuyan. Ini lagi kitab na nanggronya antin. Tempat kediaman Raja Rum, ya, tempat kediaman Raja Rum adalah besarnya negeri itu. Nya nanggrojinya. Yang mana raya nanggronya gepegah 12 parsah lintangnya dan 12 parsah bujurnya. 12 parsah. Tak itu 1 parsah padit. Menyo 12 parsah nyo 8 le. 8 parsah 46 kilo, 48 kilo. Ini 12 apa? 12 parsah. Menyo 8 parsah 48 kilo. Karena satu marhalah 8 parsah kan? 8 parsah 48 kilo. Menyo 2 marhalah 16 parsah. 16 parsah 36 kilo di bak surah jamak dan kasar semayang. Jadi menyo 12 parsah kak cita tak bagi juga tu. 8 farsah 48 kilo. 8 farsahnya berarti payah tak cari letanyo 1 parsah pada kilo ideng. Kan? 1 parsah pada kilo ideng. Menyo 8 parsah 48 berarti 1 parsah 6 kilo ke betul. Jadi 1 parsahnya 6 kilo. Menyo menan 6 kali 12. 6 kali 12. 72. Yang kehubinan raya kerajaan di Nanggro negeri yang kau negeri itu 12 parsah lintangnya dan 12 parsah bujurnya, panjang lebar lah. Sabi berarti. Yang kehubinan Nanggro ji. Dan di dalam negeri itu istana Sultan Rum. Lah Nanggronyan na istana Raja Rum je Nanggro benan kan kerajaan di Nanggro. Cuma dalam Nanggro na istananya purakan di dalam Nanggro tersebut nak istana Sultan Rum, Raja Rum. Dan ada pada keliling istananya itu di sekeliling istana Raja Rum tersebut sebuah kota luasnya kira-kira 1 parsah. Dan kalau kiban lang kitab nyo mantang kana lagi nyo padahal nyo kan ada kejadian uku kan nyo lagi nyo untuk sebuah kota luasnya kira-kira 1 parsah. Nah sebuah kota yang luas haji 1 parsah. Dan adalah pada kota itu di sekeliling istana Raja Rum tersebut nasabah kota yang luas haji sabuh parsah adalah pada kota itu 300 pintu daripada besi. Nasabah kota rabinah istana haji. Rabinah istana haji yang nasabah kota buno aputakeun na pintu daripada buso jumlah pintunya leher tuh buah pintu 300 pintu daripada besi dan di dalamnya sebuah rumah berhala. Sebuah rumah berhala dan dinding rumah berhala itu daripada batu emas dan perak.
Hanya tempatnya berarti awak Romawian hinan berarti semah Tuhan ni. Awak semah patung, awak semah berhala. Kebat tempatnya dalam istana yan. Cuma kalau dalam istana bini ya. Dan dinding rumah berhala itu daripada batu emas dan perak. Dan adapun di dalam rumah berhala itu suatu tempat menyembah berhala. Dan di dalam rumah berhala itu sebuah tempat untuk sembah berhala. Ubina tempat untuk sembah berhalanya, lintangnya 4 hasta dan bujurnya pun 4 hasta. Lintang panjang lebar petha 2 meter, kurung bacut 2 meter lah takun. Panjang lebar bertatah dengan mutiara dan yakut. Benina raya tat maiji tempat idang ji untuk sembah patung kan, untuk tamang rajanya kenan, untuk sembah berhala. Kahana raya tat 2 meter, nya bedek meter na panjang. 2 meter. Nya 2 na, panjang na 2 nya. Nya 2 meter tengok. Kali 1 meter tengok. Yang kebetulan ju raya mbaknya bacut tu kena lebar ji. Nya karena panjang lagi nya. Nya tempat idang ji untuk sembah berhala kan. Panan luas hak tempat di sini. Ya, di dalam rumah itu suatu tempat menyembah berhala, lintangnya 4 hasta dan bujurnya pun 4 hasta, bertatah dengan mutiara dan yakut. Dan adalah tempat raja menyembah berhala itu. Nya kasabah hilanya nya kan gebekas tempat raja menyembah berhala bele. Nya je putakeun tempat temah jule pukeuh raja ajak kenan ataupun keun. Cuma menyo khusus ke tempat deng raja untuk sembah berhala, kadar 6 jengkal lintangnya dan 6 jengkal bujurnya. Nya tempat deng khusus. Hanya tempat idang khusus inan. Di sanalah tempat raja itu menyembah berhala. Di sanalah tempat raja itu menyembah berhala. Lagi tengku imam deng bak mihrab, tempat deng imam. Karena luah tak le, maka tatkala sampailah Imam Mahdi ke negeri itu, di saat Imam Mahdi katuk unanggronya, lalu ia pun berperanglah serta ia mengucapkan takbir. Ada kata Imam Mahdi kenan, segala memulai peperangan itulah mengucapkan takbir dengan kaumnya tente. Maka segala askar Raja Rum pun pecahlah pada negeri Konstantiniyah. Konstantiniyah nyan nanggrau. Lepas tanya bunuh kan nama yang lain yang nak bunuh. Hanya hendak jadi masalah. Olehnya kalah. Nyo Allahnya mesti kalah nyo. Dan raja negeri itu pun mati dibunuh oleh Imam Mahdi serta segala hulu balangnya, maka segala harta rampasan jadi mati mendumlah pokoknya. Gepoh le Imam Mahdi, le pasukan Imam Mahdi waktu berperang, matilah raja tersebut dan segala pasukan-pasukannya, panglima-panglima perangnya. Maka segala harta rampasan pun terlalu banyak. Teman dikna harta rampasan le dak tak ana bahli nyo diknan. Menyewate kagecok untuk diambil oleh askar Imam Mahdi tiada terkira banyaknya. Hingga adalah diambil seorang laki-laki akan permata sekuat membawa dia. Nya jicok ju BBE. Nya lagi nya jicok permata yang di istana Raja Rum bunuh. Kemudian daripada itu, orang negeri yang takluk kepada Imam Mahdi pun datang kepada Imam Mahdi. Kemudian orang negeri yang takluk yang telah ditaklukkan oleh Imam Mahdi pun datang kepada Imam Mahdi mengkhabarkan bahawa Dajjal sudah keluar. Ya kan? Berarti oleh talu Raja Rumyo kata dengar berita daripada urung yang getaklukkan oleh Imam Mahdi, berarti dari pasukan Imam Mahdi sejeda kenaju ataupun nanggro yang getakluk oleh Imam Mahdi. Terdengarlah berita yang bahawa Dajjal kaitubit, dan banyak segala manusia berhimpunlah kepadanya, musaffatlah manusia kepadanya Imam Mahdi lembak watanyan. Setelah itu maka Imam Mahdi pun pergi kepada Baitul Maqdis. Jauh Baitul Maqdis Palestina hinan ni hinan ni teman. Monyo Imam Mahdi datang Imam Mahdi ke Mekah, di Mekah. Monyo Dajjal di Palestin. Nabi Isa watetren Palestina bak masjid Baitul Maqdis. Nya ke hino ka bersambung ju kisah fasal pada menyatakan Dajjal. Dajjal aja teman. Nya juga salah satu daripada
tanda-tanda kiamat kubra, iaitu keluarnya Dajjal. Nyopi paling sering kena dengar Dajjal, 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 Dajjal. Bagaimana sumjih Dajjal tersebut dan kiban di kapan Dajjal itu keluar. Pada menyatakan Dajjal, ketahui olehmu bahwasanya mereka itu bersalah-salahan pada tempat keluar Dajjal. Jadi para ulama berbeda pendapat pada menyatakan di mana keluar Dajjal tersebut, karena uronyo kana Dajjal. Menyo Dajjal kana uronyo. Nabi Isa kana uronyo. Menyo Imam Mahdi khilaf. Ada yang menyatakan telah lahir Imam Mahdi, ada yang menyatakan belum lahir. Hanya khilaf. Tapi hanya jadi masalah khilaf tersebut, karena yang wajib bagi kitanya kan memperdebatkan tentang lahirannya ataupun belum. Tetapi wajib meyakini ada datangnya Imam Mahdi itu pada akhir zaman. Teman sedangkan Dajjal dari nangroteh ji sehingga hakai tubit nyo beda-beda pendapat para ulama. Maka telah berkata suatu kaum keluar ia daripada pihak masyrik. Pihak masyrik daerah timur. Nya masyrik geukeun. Menyo maghrib daerah barat. Teman wate geukeun daerah timur, di daerah teh truk Dajjal tersebut, yaitu bumi Khurasan. Nyen putakeun hinan tempat itu bid Dajjal. Nyo bumi Khurasan nyo pihanan tempat pi. Pukeuh di India ataupun pat nyen pi home men. Nyelah lain kalian memang menyolang kitab le memang terempak-rempak Khurasan di Khurasan. Paling le gebah di Khurasan itu bid Dajjal tengok. Teh daerah Khurasan nyen pun hana ada dupa ile yang jelas ilanya dan berkata satu taifah, berkata di satu kelompok para ulama, keluar ia Dajjal itu keluar ia daripada Yahudi negeri Asfihan. Itu bid daripada golongan awak Yahudi di Nanggro Asfihan. Nyopun Nanggro Asfihan patta yang jelas ile Nanggro Asfihan patta nyan pi wallahu alam nya hana dupat pi. Nyambanya kan khilaf nama kedua boh. Nah juga yang menyatakan dan berkata satu kaum keluar ia daripada bumi Kufah, di daerah Kufah, Baghdad ataupun Irak. Keluar ia daripada bumi Kufah. Oleh alam dan bersalah-salahan pada orang yang mengikutnya. Dan bersalah-salahan pada orang yang mengikutnya. Ini juga beda-beda pendapat ulama siapa sebenarnya pengikut Dajjal. Pengikut Dajjalnya tahu, nyo pun beda pendapat para ulama. Maka katakil, sebahagian katakil artinya ada ulama yang menyatakan yaitu Yahudi, nyo pengikut Dajjal Yahudi, dan segala perempuan yang berzina dan segala anak-anak mereka itu. Artinya segala anak zina. Maka katakil yang kebanyakan mengikut pengikutnya itulah Yahudi, awak Yahudi. Yang kerja awak Yahudi uronyo kai preh-preh kedatangan Dajjal. Yang uronyo awak Yahudi kai preh-preh yang kedatangan Dajjal. Bahkan satu tempat yang ipegat le awaknya di dekat Madinah, yaitu tempat untuk putakeun preh kedatangan Dajjal, untuk penyambutan Dajjal. Yang kanan. Jadi jan putakeun juga beda pendapat para ulama teh yang jid ke pengikut Dajjal awak Yahudi dan adalah perempuan-perempuan berzina, awak-awak ahli zina. Kejid ada dalam kitab tauhid pihna gepega kebanyakan sehingga pengikut Dajjal itu perempuannya kebanyakan, karena perempuan itu kadang kurang kesabaran sehingga wate dicoba dengan kelaparan, dengan kesusahan bagah membalik iman. Kadang-kadang lagi nyan tentu saja perempuan pasai maka dia lagi nyo. Telah berkata Arif Asy-Sya'rani di dalam riwayat diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang ia akan Nabi SAW, maka sembah ia. Nekun oleh Arif Asy-Sya'rani masa Rasulullah hilawat benar maksudnya nasira ragam gejak ba Rasulullah getemanya, maka sembah ia, dia bertanya ia, ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan daku daripada Dajjal. Ya Rasul, artinya cerita saat bak kamu Dajjalnya to kiban Dajjalnya. Adakah ia daripada anak Adam atau daripada anak iblis? Yang katanya Dajjalnya to pukuh ji daripada keturunan Bani Adam, daripada keturunan manusia, ataupun Dajjalnya keturunan iblis ji. Nyamban katanya le sirau ragam ni cerita le Arif Asy-Sya'rani. Netanya bak Rasulullah. Tente pada masa Rasulullah. Ini hadis. Sabdanya, nejawab le Nabi,
ia Dajjal, ia daripada anak Adam, manusia Zid. Kan iblis ji. Teman tak kena ju manusia sama iblis. Tapi ji kan iblis. Hai lagi urung sihir ke manusia sama jin kan? Hai bersekongkol dengan jin ke manusia Zid. Dan ibunya daripada iblis, nyalangka gura. Bani Adam si keturunan Adam, mak ji iblis, dan ia daripada agama kamu. Yan, hai segala jamaah Yahudi. Yan, iji adalah dari golongan awak Yahudi. Berarti yang tanyangnya tiro au urung agam dari golongan Yahudi. Ya tanya Mbak Rasulullah tentang Dajjal. Jika dijawab oleh Rasulullah, ji adalah lagi agama awak kah, yaitu agama Yahudi. Inilah yang memberi faedah ia bahwa orang yang bertanya itu Yahudi. Yang temanyangnya adalah berarti awak Yahudi. Kebukti Nabi dijawab lagi yan. Dajjal yang tinggal adalah daripada golongan Yahudi, agama Yahudi berarti. Yang ke kafir ji. Ya. Yang ke na sang-sang mengisyarah waktu kita baca dalam tafsir, Dajjalnya adalah Musa Samiri. Karena kisah si Musa Samirian. Ini lahir daripada anak zina. Mak dan ayah ji berzina, ji dua ilm daripada mahram. Kemenan tiro anak zina ngurung si di lahir te anaknya. Nya kenya dari keturunannya ni ke lahir Dajjal. Anak zina yang Dajjalnya. Yang ke si Musa Samiri ya. Nah yang laginya mengisyarat kepada bahwa si Musa Samirinya kegekan dengan Dajjal. Dan telah berkata Arif Asy'arani pula telah berkata setengah ulama bahwa Dajjal itu tiada beranak dan lagi diperanakkan akan dia pada akhir zaman. Nyo Dajjalnya kan lahir li akhir zaman kena pegang. Tapi kiban si Dajjalnya kalau lahir ji. Kan ji anak banyak yang lahir akhir zaman kan. Kan singgah baru lahir. Ji kalau lahir Dajjalnya. Cuman singgah tinggal tubit mantang. Nyo genep pegang iaitu Dajjalnya adalah tidak beranak lagi tidak diperanakkan dia pada akhir zaman. Ji kan lahir bak akhir zaman. Tapi kiban si ji kalau lahir di. Ya lagi yang kepegang. Telah berkata Qurtubi rahimahullahu taala pula yang pertama itu yang asahnya yaitu Dajjal itu sudah diperanakkan orang akan dia kalahi, yaitu wujud pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Bak masa Nabi Muhammad mentang Dajjal yang kanai. Ya, cuman yang ke tempat persembunyian Dajjal cuma nama-nama sagai kebuah dalam kitab lagi hino, yaitu di Khurasan ataupun di Asfihan ataupun di bumi Kufah. Nya kenal heboh pendapat ile tempat keluar di. Jadi hanya jadi masalah yang perlu pegang jihnyo kana Dajjalnya. Dajjal cuman jino pengaruh Dajjal kana pengaruh Dajjal. Karena semakin banyaknya sihir hanya merupakan adalah salah satu penyebab kuat untuk lahirnya Dajjal, untuk itu bid Dajjal yang sungguhan. Karena zaman keluar Dajjal adalah zaman-zaman sihir dan telah berkata Al-Arif pula, Arif Asy'arani maksudnya, dan sesungguhnya bersalahan segala ulama manusia pada pekerjaan Dajjal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak. Sesungguhnya bersalahan segala manusia pada pekerjaan Dajjal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak, perbedaan yang amat besar, karena barang yang jatuh atas dua tangannya daripada segala perkara yang mencarikan adat, yang bernafi hal kadzabin, serta bahwasanya ia sangat mendusta. Bersalahan segala manusia pada pekerjaan Dajjal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak. Nyo tak ilakiban makna bersalahannya. Sesungguhnya telah bersalahan segala manusia pada pekerjaan Dajjal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak. Tiji but ila, boleh jadi but ila karena ji kan tukang sihir. Ji dirobah pu barang kapu dari hana ujun perut ujun, binatang-binatang ternak yang pijut-pijut tumbun dalam seketika. Yang mana ji? Dari hana sapuna, batu-batu bisa saja berubah jadi emas, kerung-kerung yang tu bisa saja berubah berair. Nyo laginya lah bersalahan segala manusia pada pekerjaan Dajjal. Artinya awatai pandang le manusianya boleh jadi laginya karena ji tukang sihir ya. Raja sihir yang paling raya angke Dajjal.
Boleh jadi lagi nyo. Ataupun juzid, beda-beda pendapat para ulama dalam menyatakan perbuatan dajjal. Yang perlu pegah kena ukulum iaitu but yang dipubut lejih, but yang menyalahi adat. Sehingga orangnya kamu no, sehingga kamu deh, sehingga kalau gelo la ilm perubahan. Yang kejut menyolang kitab tauhid ke pegah watai jih dipegah diputuri droi bak manusia jih nabi jui pegah roi. Di saat manusia hai tempateh pegah roi ju Tuhan. Di saat manusia hai tempateh watenyan ke manusia ada ilahnya leji. Nah yang dipanggang macam-macam lah. Hingga hino ke relah iman manusia ada mubina sehingga diikut ji. Nyamban. Maka ji ke pegah ino ji adalah yang sangat mendusta, sulit tak ji. Hai tukang sihir, ahli sihir lagi bang sulit. Nya makna berbeda-beda ikhtilaf. Le macam model perbuatan yang akan ji lakukan tengok. Macam model pijut karena ji ahli sihir. Sihir paling rayu. Telah berkata setengah ulama dan yang di sisiku bahwasanya fitnah yang mencoba oleh Allah dengan dia akan segala hambanya yang mukmin, maka dibinasakan Allah Ta'ala akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata, dan menghidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata. Kata setengah ulama, dan yang di sisiku bahwasanya fitnah yang mencoba oleh Allah dengan dia akan sebagai hamba mukmin. Jadi ini pegah oleh para ulama yang perlu kena pegah adalah fitnah yang paling raya yang terjadi sehingga bak orang mukmin yang dicoba, yang itu merupakan cobaan daripada Allah Ta'ala, itulah fitnah dajjal. Maka pakiban model, maka dibinasakan Allah Ta'ala akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata, dan menghidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata. Sesungguhnya dicoba Allah Ta'ala akan kaum Musa pada zamannya dengan anak lembu, maka dibinasakan Allah Ta'ala akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata, dan menghidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata. Dibinasakan Allah Ta'ala akan orang yang binasa itu, yang binasa ia daripada nyata-nyata. Menyo sengkira lagi nyo model putakan model sihir yang dilakukan oleh Dajjal, yaitu berarti sabah model ji manusia bak watenyan mudah dalam genggaman Dajjal, perle dinek binasa mati, perle dinek udip tapi dengan seizin Allah. Makanya ada fitnah Dajjal yang bahwa jid ipudep dua urung cik getanya ji padahal kan cuma secara pandangan mata sebagai dua urung cik tu sang mak ngayah tanya kau dep ge orang yang gepegah bak tanya ge iman ge patih ji karena ji Tuhan, padahal dua setan yang bersekutu dengan ji nyokunyo, tapi mandum-mandumnya atas seizin Allah Ta'ala. Walaupun ji iperhut ujun nya atas seizin Allah Ta'ala, jid ipu tumbun binatang-binatang yang pijut, semuanya itu juga atas izin Allah Ta'ala. Nyokunya maksud ji hino gepegah binasa oleh Allah Ta'ala daripada nyata-nyata, dan hidup daripada nyata-nyata. Artinya nyata ju bak si kejap kiban cara kiban ya diperle oleh Dajjal nyo terjadi. Karena ji ahli sihir paling raya nyokunya fitnah yang paling raya. Dum ronyo menteng, dum salangkan dengan cara sihir dijak ipengut gedanya jadeh asli pengut tu. Ya kan? Pulam yang dengan cara sihir. Yang kejut jadak tak orang terpengaruh. Yang kejut kena kebegah waktu itu bid Dajjal terdengar bunyi-bunyian yang gaduh riuh bunyi-bunyian tersebut. Yang kebegah kita tambang rumah, tutup pintu-pintu berapat, kunci, tutup punyung-punyung. Baik dia tak dengar kebegah. Karena pengaruh musik-musik jihian, pengaruh sihir. Hana urung yang selamat ataupun tergedi punna payah tak. Nyan masa itu biji teman tengok. Sesungguhnya dicoba Allah Ta'ala akan kaum Musa pada zamannya dengan anak lembu, maka boleh ya beroleh fitnah dengan dia, berolehnya maksudnya bolehnya beroleh fitnah dengan dia segala kaumnya. Tak kalian bak masa Nabi Musa mentang, bak masa Nabi Musa dicoba oleh Allah Ta'ala kaum Nabi Musa dengan anak lembu. Asa kena wate Nabi Musa akan terlepas daripada kejaran Fir'aun, watenya kengkat tersesat di padang trip masa hinan duda-duda kagak selamat oleh Allah Ta'ala. Tinggailah Nabi Harun bersama kaum ge. Ada Nabi Musa bersama Nabi Harun, tinggal Nabi Harun bersama kaum ge. Le Nabi Musa, Allah Ta'ala ge panggil Nabi Musa geja bukit Tursina untuk geterimang wahyu dan geterimang kitab Taurat.
Ka, wate tinggal Nabi Harun bersama kaum ge si Musa Samiri. Si Musa Samiri kan Nabi Musa ala ilom kan. Hinan na dari golongan kaum Nabi Harun. Iji ipegat te anak limo sabo. Ahlian Isa tanah yang tanahnya bekasan daripada tapak kaki kuda Nabi putakeun malaikat Jibril yang dikejar le kuda Nabi Musa wate kejaran Firaun. Ka, jadi perlagi pegah mono atau wate Nabi Musa dilit le Firaun, wate Nabi Musa dilit le Firaun kan han item ja kuda Nabi Musa untuk melintasi putakeun laut, item ja sehingga gelewat malaikat Jibril dengan kuda ke hai ke perupa manusia jam juga cerita dalam tafsir sehingga tip-tip ke pijakan Nabi putakeun kuda yang getumpangi oleh malaikat Jibril timoh naleung ngeliket timoh naleung hina dalam golongannya nasi Musa Samiri yang ke Dajjal bunuhan ya Dajjal yang terceritanya memangnya si Musa Samiri yang Dajjal tapi ada perkataan para ulama yang menyatakan Dajjalnya ke si Musa Samiri kayaknya debat kisahnya baca nggak nyambung nyo. Ka awatai kalau lesi Musa Samiri nyan rupanya udip baju watai putakeun bekasan daripada kaki kuda yang getumpangi oleh malaikat Jibril watai kalawaknya udip timoh naleung icok dari tanahnya bacut icok tanahnya ikubah ka lu Nabi Musa geheui la Allah Taala ke bukit Rusina untuk terima kitab Taurat ipegat teji saboh anak limau watai lipu kat sabah nak lemah micok datang bunuh Ishak dalam babah lemah yan. Watai Ishak dalam babah lemah yan ji pegah apa? Pegah tak ji Tuhan, semah tak ji. Nyukunya cobaan yang terjadi selepasnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Olehnya kan kabeh du murung watayan. Sehingga pulanglah Nabi Musa duduk kembali lam kepada agama Nabi Musa dan gecoknya getet getik gede hulaut gede. Abe patung lemah yan. Nyokonyo yang kepegah ini yang bahwa kaum Nabi Musa pada zamannya dicoba dengan anak lembu yang beroleh fitnah dengan dia oleh segala kaumnya. Artinya dengan sebab anak lembunya dia dipegah haba kai patihnya nyo Tuhan ni Bandung. Nabi putakeun Nabi Harun dapat gelarang awaknya. Sehingga kaki semah anak lembu awatayan. Duduk wata gua lam Nabi Musa hinan kembalikan lam kepada agama Nabi Musa. Maka binasalah mereka itu awak semah anak lemonya maka gepe binasa le Allah Taala perle pegah menyukaum Nabi Musa jamun ismah anak lemo dan awaknya binasa itanya untuk menansit nak kaum Nabi Muhammad nanti yang perlu pegah iji ismah Dajjal maka binasa sid yang kejit si Musa Samirinya hoja rusak kala kenji pesesat urang masa Nabi Musa masa Nabi Muhammad sehingga ji si pesesat mai pegah roi Tuhan ji dan lepas orang yang maka binasalah mereka itu dan lepas orang yang ditunjuk akan dia oleh Allah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala terlepas artinya selamat lom kembali lom kepada agama Nabi Musa dan memelihara ia akan dia daripada mereka itu inilah sekaliannya dibinakan atas kaul yang asah daripada wujudnya di dalam zaman hidup Nabi SAW tiada bahwasanya lagi akan beranak pada akhir zaman. Nyokonyo guna pegah gecok kedali bahwa Dajjalnya uronyo kanai. Masa Nabi Muhammad sendiri kana di. Sehingga mufhum dari kisahnya ke yang bahwa bak zaman Nabi Musa pernah ditimbulkan fitnah li Dajjal menyemenan yang ke Dajjalnya tinggal yang akan timbul fitnah bak zaman Nabi Muhammad menyemenan gepahami oleh para ulama yang bahwa Dajjal itu adalah telah ada. Karena Dajjalnya karena teman pajan itu bitnya sagai. Ya, teman ke tanda ji tubit teman singa. Nya kena ke pak mana ke begah. Tapi nya kaji eno menteng. Telah berkata Wahab bermula alamat keluarnya nya tanda. Tanda-tanda Dajjal itu akan keluar ini tandanya. Tapi ku teman insyaallah. Teman dalam akidah de tabut lagi nya wajib sagai kita nya meyakini Dajjal itu akan hadir nanti. Akan teruk aja. Lagi Imam Mahdi Dajjal. Berarti hino kalau kisah waktu kita pelajari hino nyo menurut lagi nyo ju lagi tulis nyo ju kejadian ji. Awai keluar Imam Mahdi di penghujung daripada keluar Imam Mahdi itu akan keluar Dajjal duduk baru turun Nabi Isa. Nah, jadi awai Imam Mahdi yang Nabi Isa. Ya, nyanka kajinya. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli